Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Setelah Xiaoyan membentuk lautan api, dia tidak memberikan tanggapan apapun karena Xiaoyan telah membuat penilaian kasar atas kekuatan Suruyu. Bahwa kekuatannya belum mencapai tingkat keempat. Jika tidak, mungkin tidak akan terlalu merepotkan untuk menghadapinya. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah Suruyu benar-benar menyadari formasi tersembunyi di sini. Karena jika kekuatan jiwa tidak cukup, pada dasarnya sulit menemukan formasi tersebut. Namun Suruyu tidak mengandalkan kekuatan jiwa dan hanya menggunakan kekuatan aturannya untuk mendeteksi formasi rahasia melalui tebasan anginnya. Jika dia tidak menyadari formasi yang menakutkan telah diatur di sini, saya khawatir ini benar-benar akan menjadi jebakan yang sempurna. Pada saat ini, Suruyu melambaikan jubah kekosongan berlengan giok. Kemudian kerikil yang tak terhitung jumlahnya di depannya membentuk pusaran tornado yang penuh dengan kerikil dan langsung menyapu ke arah lautan api Xiaoyan. Tepat ketika tornado angin menderu, itu membuat lautan api Xiaoyan berputar kembali. Bagaimanapun angin kekosongan batu giok mengandung kekuatan aturan. Bahkan lautan bintang api sangat ganas. Namun masih ada kesenjangan kekuatan antara Suruyu dan Xiaoyan yang masih terlalu besar. Hanya saja saat kekuatan lautan bintang api Xiaoyan ditekan, Xiaoyan juga segera mengangkat tangannya, kemudian panji penekan jiwa muncul di tangannya. Tiba-tiba puluhan jiwa para komandan Taisu yang ditangkap Xiaoyan sebelumnya meraung jeritan melengking keluar. Jadi dalam pertempuran kali ini, Xiaoyan menggunakan jiwa Taisu hanya untuk melawan Taisu. Karena dengan cara ini, Xiaoyan bisa terlihat menjadi kuat dan mengintimidasi. Oh, orang ini ternyata benar-benar memburu para komandan Taisu saya, dan banyak sampah lainnya. Suruyu yang melihat begitu banyak jiwa dari rasnya sendiri, dia mendengus dingin. Namun bukan saja dia tidak marah, tapi malah ada juga senyuman sinis di wajahnya. Hanya saja Xiaoyan juga tahu, meskipun permukaan Suruyu mungkin tidak peduli, tapi hatinya pasti sangat marah. Hanya saja jika ini terus berlanjut, kemarahan Suruyu pasti akan pecah. Pada saat ini, Xiaoyan berada di antara jiwa-jiwa ini. Kemudian dia memilih jiwa yang mulia Taisu yang dia bunuh sebelumnya. Setelah Xiaoyan menangkap jiwanya, jiwa yang mulia Taisu ini tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian Xiaoyan melemparkannya ke arah Suruyu. Jika itu jiwa prajurit Taisu lainnya, mungkin Suruyu tidak akan peduli. Tapi ketika Xiaoyan menguping pembicaraan Suruyu sebelumnya, Xiaoyan juga mengetahui bahwa Suruyu juga yang mulia dari Taisu. Jadi Xiaoyan diam-diam berpikir, bagaimana bisa ada begitu banyak yang mulia Taisu? Jika mereka semua adalah yang mulia, maka mereka semua harus memiliki ayah yang sama. Setidaknya darahnya terhubung. Jadi saat melihat jiwa saudaranya meledak dengan matanya sendiri, ini seharusnya akan mempengaruhi pikirannya. Saudaraku, tolong selamatkan saya. Setelah jiwa yang mulia Taisu dilempar Xiaoyan, dia juga mengeluarkan suara yang sangat menyedihkan. Melihat pemandangan itu, sosok Suruyu juga terguncang. Ternyata hal itu juga masih berdampak pada pikirannya, sehingga wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tepat ketika jiwa yang mulia Taisu mendekat, Suruyu mengangkat tangannya dan melambai. Kemudian jiwa itu langsung hancur di udara. Mengapa Anda tidak menyelamatkan jiwa saya? Sebelum ledakan, jiwa itu berharap Suruyu akan menyelamatkannya. Namun dia tidak menyangka bahwa Suruyu langsung mengambil tindakan untuk memusnahkan jiwanya. Meski kami memiliki ayah yang sama, tapi Anda dan saya tidak saling kenal. Suruyu mendengus dingin. Bahkan meskipun hati Suruyu terguncang, tapi matanya dengan cepat sadar kembali. Di bawah tornado angin kencang, Suruyu masih belum masuk ke dalam formasi Xiaoyan. Namun dari kejauhan, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Kemudian ada angin kencang di sekelilingnya yang melonjak, yang membuat seluruh pusat bintang bergetar hebat.
Sekarang dia tidak bisa mengendalikan banyak hal. Bagaimanapun tempat ini telah hancur total, jadi baginya hal terpenting adalah membunuh Xion sekarang. Segera sebuah telapak tangan raksasa yang berbentuk akibat badai menyapu ke arah Xion dengan gila-gilaan untuk menekan lautan api Xion. Bahkan sebelum mendekat, tekanan kuat akan memaksa Xion untuk berlutut. Namun pada saat ini terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Kemudian potongan duri air vertikal yang terbentuk dari air menyapu dan langsung bertabrakan dengan serangan pertumbuhan gila Suruyu. Tuar! Di bawah suara teredam, kedua serangan itu menghilang. Anak manusia, bisakah Anda pergi bersama saya dan saya akan melindungi Anda lagi? Untuk menyelesaikan sebab dan akibat. Tiba-tiba suara Tianwu bergema dan dialah yang mengambil tindakan. Pada saat yang sama, ketiga monster juga muncul satu demi satu. Mendengar itu, Xion sedikit mengernyit. Bagaimanapun ini sudah di luar dugaan Xion. Namun meskipun Suruyu dapat memperhatikan formasi ini, sehingga dia tidak bisa dicekik karena tidak memasuki formasi. Namun jika formasi tersebut diledakkan, sekalipun Xion tidak bisa membunuh Suruyu, tapi formasi ini akan tetap meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa menghancurkan Suruyu seiring dengan hancurnya bintang ini. Senior, saya ingin mencoba. Apakah saya bisa membunuhnya? Jawab Xiaoyan dengan tegas. Namun dia tidak ingin menggunakan kekuatan formasi sebagai kartu truf secepat itu. Karena yang lebih Xiaoyan inginkan sekarang adalah menyingkirkan yang mulia dari Taisu. Karena jika mampu membunuh seorang keabadian dewa tingkat ketiga, itu sangat membantu Senshi. Lagi pula, di antara kekuatan bertarung Taisu, tidak ada keraguan bahwa mereka semua adalah eksistensi terbaik. Jika Anda membunuh satu, Anda akan kehilangan satu. Lagi pula dengan kekuatan keabadian kaisar Anda, bagaimana bisa membunuh para senior? Suara Tianwu terus bergema di benak Xiaoyan. Selama senior bersedia membantu saya menghentikannya, saya akan mengurus sisanya. Dan saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Jelas, ini adalah tantangan bagi Xiaoyan. Selama tidak ada orang lain yang ikut campur dan bertarung satu lawan satu, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Jika Anda adalah anak yang baik dan memiliki keberanian, maka saya akan melindungi Anda sekali ini. Kata Tianwu sambil menatap Xiaoyan dengan mata tegas. Meskipun Tianwu tidak tahu dari mana Xiaoyan mendapatkan kepercayaannya, tapi karena Xiaoyan berani menggunakan kekuatan keabadian kaisar untuk melawan keabadian dewa. Berdasarkan hal ini, Tianwu dengan tegas memilih untuk membantu Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengangguk, dia segera keluar dari formasi untuk bertarung dengan Suruyu. Adapun Tianwu dan tiga monster, mereka juga mengikuti arahan Xiaoyan dan mengisolasi yang lain pasukan Taisu lainnya. Ini sangat menarik. Anda ingin melawan saya sendirian? Suruyu mencibir. Matanya tiba-tiba tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Saat melihat Xiaoyan yang perlahan keluar dari formasi, sebelumnya dia selalu waspada terhadap formasi. Tapi dia tidak pernah menganggap serius Xiaoyan. Hal ini memang sangat beresiko bagi Xiaoyan, karena tanpa dewa asri, kekuatan tempur Xiaoyan bisa dikatakan berkurang tajam. Tapi itu juga membuat Xiaoyan harus kembali ke jati dirinya dan kembali ke gaya bertarungnya sendiri. Karena hanya dengan menghadapi musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri, Xiaoyan bisa benar-benar mengerti. Meskipun itu pertarungan yang sulit, tapi dalam pertarungan berdarah seperti ini, Xiaoyan bisa memiliki pemahamannya sendiri. Bagaimana? Apakah Anda berani bertarung? Saat ini Xiaoyan keluar dari formasi dengan telapak kakinya. Bunuh 1000 pisau, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sudah gila? Anda seharusnya mengetahui situasinya saat ini. Sekarang kita benar-benar bisa menjauh sekarang. Teriak Boyan dengan bingung. Mendengar itu, Xiaoyan mengabaikannya. Kemudian nyala api 3 warna mengalir seperti air menyelimuti Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan berada di puncak tingkat ke-9 dari keabadian kaisar, dan dia telah lama berada di alam ini, tapi Xiaoyan masih terlihat sangat tenang.
Bahkan hatinya sangat bersemangat. Dan dia juga memiliki pikiran gila untuk membuat terobosan. Tapi Xiaoyan tahu bahwa pada saat dia membuat pilihan untuk meninggalkan avatar dewa asli, baru pada saat itulah Xiaoyan memiliki kemungkinan untuk menerobos. Dan perasaan krisis saat ini membuat Xiaoyan merasa gugup. Perasaan tertekan, perasaan krisis hidup dan mati, seolah-olah semuanya memberitahu Xiaoyan bahwa Suruyu di depannya sama kuatnya dengan batu gio. Mereka merasa Xiaoyan terlalu berlebihan, sehingga dia memberitahu Xiaoyan bahwa Suruyu adalah musuh yang tak terkalahkan. Sangat menarik, ini pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya dipandang rendah oleh orang tingkat 9 keabadian Kaisar. Tapi beraninya Anda memilih untuk menantang yang mulia ini. Tahukah Anda bahwa yang mulia ini adalah dewa abadi tingkat ketiga, dan saya juga telah membuka 4 sumber asal. Jika saya ingin membunuh dan menghancurkan Anda, itu hanya seperti membalikkan telapak tangan. Setelah mengatakan itu, Suruyu perlahan mengangkat jarinya, kemudian perasaan krisis yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Dalam keabadian Kaisar, saya tidak terkalahkan. Meskipun saya belum mendapatkan terobosan menuju keabadian dewa, namun bukan berarti saya tidak bisa berjuang dan berkultivasi. Jawab Xiaoyan dengan dingin. Di bawah tebasan angin yang menyapu ke arahnya, kilatan guntur tiba-tiba muncul di telapak kaki Xiaoyan untuk menghindari serangan Suruyu. Namun pertarungan antara keduanya akhirnya dimulai. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.